Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azahra Salsabila dengan NIM 230422129. Video ini saya buat berdasarkan tugas mata kuliah ilmu politik dengan dosen pengampu Ibu Nora Eka Putri SIP MSI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kekuasaan, bentuk kekuasaan, sumber kekuasaan, legitimasi kekuasaan, beserta sifat dari kekuasaan. Kekuasaan dapat diartikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk mempengaruhi orang lain. Oleh sebab itu, bagi pemegang kuasa bisa dibilang memiliki tanggung jawab yang besar karena bukan hanya memberikan pengaruh terhadap seseorang, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap lingkungannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekuasaan adalah kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan, karisma, atau kekuatan fisik. Dari pengertian kekuasaan menurut KBBI tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kekuasaan yang berasal dari kewibawaan dan wewenang ini biasanya dimiliki oleh para pemimpin negara atau para pejabat negara. Menurut John Locke, setiap kekuasaan memiliki tugasnya masing-masing, seperti kekuasaan legislatif yang memiliki tugas membuat peraturan dan undang-undang, kekuasaan eksekutif yang bertugas untuk menjalankan undang-undang yang telah dibuat oleh kekuasaan legislatif dan memiliki kewenangan untuk mengadili. Kekuasaan federatif memiliki tugas untuk menjaga keamanan negara dan menjaga hubungan negara dengan negara lainnya. Di Indonesia, pemegang kekuasaan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Dengan kata lain, Indonesia menggunakan trias politika dari Montesquieu. Sumber-sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan ada 3, yaitu kedudukan, kekayaan, dan kepercayaan. Pertama, kedudukan, yaitu sumber kekuasaan berupa jabatan. Misalnya, seseorang memiliki jabatan sebagai ketua di sebuah organisasi, memiliki pangkat yang tinggi di bidang kemiliteran, dan sebagainya. Sumber kekuasaan yang berasal dari kedudukan ini, jika ada pada seseorang yang salah, maka akan memunculkan kerugian bagi banyak orang. Yang selanjutnya adalah kekayaan. Kekayaan menjadi sumber kekuasaan kedua. Sudah menjadi hal umum jika kekayaan yang dimiliki oleh seseorang bisa menentukan apakah seseorang itu bisa berkuasa atau tidak. Pada umumnya, seseorang yang kaya dapat menguasai seorang politikus. Yang ketiga yaitu kepercayaan. Sumber kekuasaan yang terakhir adalah kepercayaan atau agama. Dalam hal ini, seorang yang sudah memiliki ilmu agama yang cukup tinggi dalam suatu agama akan dianggap bisa membimbing para umatnya. Selanjutnya yaitu legitimasi kekuasaan, adalah suatu bentuk yang dibuat masyarakat dalam menerima dan percaya terhadap pemerintahan, pemimpin, pejabat negara, dan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa selama masyarakat merasa terlindungi dan merasa sejahtera, maka mereka bisa menerima dan percaya terhadap kepemimpinan suatu pemerintahan. Kekuasaan terdiri dari 2 sifat, yaitu position power dan personal power. Position power adalah sifat pertama yang berarti power adalah kekuasaan yang sudah dimiliki oleh seseorang pada suatu organisasi. Sifat kedua yaitu personal power adalah sifat personal yang dimiliki oleh seseorang bukan di organisasi melainkan dalam hubungan sosialnya. Pada dasarnya, kekuasaan bisa dimiliki oleh siapa saja tak terkecuali bagi diri sendiri. Contohnya adalah kekuasaan dalam lingkungan keluarga. Selain itu, seseorang yang mendapatkan kekuasaan bisa karena memiliki jabatan di organisasi atau lembaga, keturunan raja, atau kedua-duanya. Dari manapun mendapatkan kekuasaan, yang penting mampu bertanggung jawab terhadap kekuasaan yang telah diberikan dan mampu mengarahkan orang lain ke arah yang baik dan tidak merugikan. Mempertahankan kekuasaan dalam dunia politik tidak menggambarkan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Pada umumnya, negara-negara demokrasi akan memberikan kebebasan berpendapat dan menghilangkan dinasti politik. Itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.